Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan memulai perkuliahan, tetapi hari ini tidak materi dulu, karena hari ini adalah pertemuan pertama, apalagi daring. Jadi teman-teman akan memulai perkuliahan ini dengan sebuah orientasi perkuliahan. Jadi teman-teman, untuk semester 1 saya akan mengampu mata kuliah psikologi pendidikan. Jadi teman-teman nanti akan belajar mengenai psikologi pendidikan dengan saya. Oke, perkenalkan sebelumnya nama saya adalah Bayu Adi Laksono. Teman-teman bisa memanggil saya Pak Bayu. Dan untuk teknis pembelajaran, nanti selama 1 semester ke depan kita akan belajar sistem daring full online, karena ya seperti yang teman-teman ketahui sekarang, kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Berdoa saja semoga segera usai pandemi ini. Oke, kembali ke mata kuliah kita, psikologi pendidikan, teman-teman. Kita langsung saja mulai. Nah, di mata kuliah psikologi pendidikan ini, teman-teman, manfaatnya adalah dengan mengambil mata kuliah psikologi pendidikan ini, teman-teman bisa mempunyai pemahaman mengenai pengetahuan tentang perkembangan peserta didik, teori belajar, aspek-aspek psikologis yang berpengaruh terhadap belajar untuk mengelola pembelajaran. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian deskripsi mata kuliahnya. Dalam kuliah ini nanti teman-teman akan disajikan mengenai makna dan hakikat dari pendidikan dalam upaya peningkatan sumber daya manusia dalam konteks pendidikan formal, non-formal, dan informal. Mengetahui landasan kependidikan serta implikasinya dalam proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, kemudian capaian pembelajarannya, jadi teman-teman nanti di akhir itu keinginan kami para pengajar melalui mata kuliah ini teman-teman mampu menggunakan pengetahuan tentang perkembangan peserta didik, teori belajar, aspek-aspek psikologis yang berpengaruh terhadap belajar untuk mengolah pembelajarannya efektif serta dapat mengaplikasikan teori psikologi pendidikan dalam penelitian berdasarkan observasi di lapangan. Jadi teman-teman nanti ketika sudah belajar psikologi pendidikan ini, diharapkan teman-teman mampu mengaplikasikan pemaknaan psikologi pendidikan ini dalam pembelajaran di pendidikan anak usia dini. Oke, next. Nah, sistem pembelajarannya teman-teman nanti akan menggunakan strategi context teaching and learning. Jadi pembelajaran kita akan berbasis keadaan nyata, problem-problem psikologi pendidikan yang berada di lingkungan pendidikan anak usia dini yang terjadi tentunya. Kemudian problem based learning. Jadi nanti dalam pembelajaran ini teman-teman dalam evaluasinya akan mendapatkan sebuah studi kasus yang teman-teman akan pecahkan bersama-sama. Mode pembelajarannya tentu blended learning, yakni campuran dengan tatap muka kalau memungkinkan ya, kalau memungkinkan tatap muka, kalau tidak memungkinkan ya streaming. Jadi bisa streaming lewat Zoom, lewat Google Meet, kemudian dan yang pasti ini juga melalui YouTube. Dan juga teman-teman kan bisa konsultasi, bisa diskusi bersama di grup WhatsApp. Tentunya teman-teman sudah dapat arahan dari Kaprodi untuk membentuk grup WhatsApp masing-masing mata kuliah. Nah, di situ teman-teman bisa memanfaatkan. Kalau ada pertanyaan atau diskusi mungkin yang mau dibangun dan lain sebagainya, bisa teman-teman sampaikan di situ. Dan platform-platform lain yang menyesuaikan. Jadi sifatnya teman-teman pembelajaran kita semester ke depan itu sangat fleksibel karena memang ya keadaannya begini, tidak bisa tatap muka, mungkin akan banyak kekurangan mengenai materi, delivery materi, pertanyaan, evaluasi dan lain sebagainya, mungkin akan banyak sekali
kekurangan jika dibandingkan dengan tatap muka, tapi bagaimana lagi? Paling tidak kita meminimalisir pengaruh negatif. Jadi kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup WhatsApp, kalau mau diskusi bisa di situ, dan lain sebagainya. Untuk penilaian, ini penilaiannya berbasiskan kontrak kuliah ya teman-teman, tapi sekali lagi pembelajarannya ini sangat fleksibel, sangat bisa berubah, tetapi kurang lebih gambaran penilaiannya akan seperti ini. Kemudian penugasan, nanti tetap teman-teman ada tugas baik individu maupun kelompok meskipun pembelajarannya secara daring. Dan ketika nanti mungkin ada tugas yang bersifat observasi lapang dan lain sebagainya, teman-teman akan tetap menggunakan protokol kesehatan dalam kegiatannya. Lanjut. Nah, saya kisah dulu materi pembelajarannya teman-teman. Nanti teman-teman akan 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan itu di pertemuan ke-8 nanti ada UTS dan pertemuan ke-16 ada UAS. Pertemuan pertama orientasi dan konsep psikologi pendidikan, kemudian pembawaan keturunan dan lingkungan, etika manusia dan interaksi dengan dunia luar, konsep berpikir, konsep intelijensi, kemudian ini konsep self, investasi, motivasi, konsep belajar, dan seterusnya. Teman-teman bisa pelajari sendiri. Nah, ini jumlah materinya ya, bukan jumlah pertemuannya. Bisa saja ini pertemuan ke-6 ini ada 2 materi misalkan. Kebalik. Mungkin saja di materi 6 ini ada 2 kali pertemuan, materi ke-7 ada 2 pertemuan. Nanti kita lihat saja dalam kontrak kuliah. Oke, terima kasih untuk presentasi hari ini. Kita bisa coba lihat di kontrak kuliah hari ini. Nah, kontrak kuliah untuk psikologi pendidikan. Yes. Ini teman-teman, nanti ini akan ditandatangani, akan saya serahkan kepada ketua kelas untuk ditandatangani. Ini sama capaian pembelajaran mata kuliah, ini kemampuan akhir yang direncanakan beserta indikatornya. Ini juga nanti soalnya bisa saya kirim. Sekilas saja bisa teman-teman baca. Organisasi materinya, materi ajar. Oke, sama bahan bacaan teman-teman. Untuk bahan bacaan teman-teman, untuk bahan bacaan teman-teman tidak perlu harus menggunakan buku baku, judulnya siapa, pengarangnya siapa, tidak perlu. Teman-teman cukup mencari referensi berupa buku yang judulnya psikologi pendidikan atau kajian-kajian jurnal mengenai psikologi pendidikan, dan tentunya dihubungkan dengan materi-materi yang ada. Jadi tidak wajib pengarangnya siapa, terbitan siapa, tahun berapa, tidak wajib. Nah, ini blended learning, ini tugas-tugasnya, dan ini untuk penilaian. Ya. Nah, ini untuk kontrak kuliah, tertib dalam perkuliahan, keterlambatan, ini secara daring ya, berarti semuanya dilaksanakan secara daring, mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas, dan ini saat diskusi, menghormati pendapat teman, dan lain sebagainya. Jadi kehadirannya wajib 75%. Nah, ini jadwal kita. Nah, ini kan misalnya intelijensi 2 kali pertemuan, prinsip evaluasi 2 kali pertemuan, dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, saya rasa itu. Jika nanti ada hal yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa langsung chat di grup WhatsApp atau komen di link atau komen YouTube di kolom komentar. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.